Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang El Nino dan La Nina. Sebagian besar dari kita pasti sudah pernah kan mendengar istilah El Nino dan La Nina. Nah, istilah ini sangat familiar yang berkaitan dengan lautan atau samudra. El Nino dan La Nina ini merupakan peristiwa alam yang seringkali terjadi pada saat-saat tertentu dan disebabkan oleh hal-hal tertentu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai proses terjadinya El Nino dan La Nina serta hal-hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Yang pertama adalah El Nino. Nah, El Nino ini adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino ini memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Selanjutnya adalah La Nina. La Nina ini adalah fenomena yang berkebalikan dengan El Nino. Ketika La Nina terjadi, suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai proses terjadinya El Nino dan La Nina. Pertama yang akan kita bahas adalah proses terjadinya El Nino. Awal proses terjadinya El Nino ini adalah karena adanya peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan tengah. Dan hal ini akan meningkatkan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di perairan tersebut. Nah, setelah terjadinya pemanasan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian tengah dan timur, serta menimbulkan kelembapan di atmosfer yang ada di atasnya, maka peristiwa ini mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Nah, setelah proses pembentukan awan yang dijelaskan di atas, maka di bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Nah, hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan di bagian timur Indonesia. Nah, hal ini akan mengakibatkan di beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari normalnya. Nah, itulah beberapa proses terjadinya El Nino. Dari proses terjadinya El Nino ini akan menyebabkan terjadinya La Nina, sehingga dapat dikatakan bahwa El Nino dan La Nina ini adalah peristiwa alam yang terjadi secara berturut-turut. Nah, terjadinya La Nina ini juga melewati beberapa proses atau tahapan. La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat yang seperti itu, angin pasat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Nah, karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik, maka massa air hangat yang terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak. Karena ada massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat berjumlah lebih banyak, maka hal ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas, kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Nah, kondisi yang demikian ini disebut upwelling. Karena adanya pergantian massa inilah, maka suhu di permukaan air laut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi normalnya. Nah, demikian tadi sebagian informasi yang dapat diberikan mengenai El Nino dan La Nina dan juga proses terjadinya. Semoga bermanfaat.